Ketika Anda membuat sebuah animasi dalam Flash, Anda mungkin mempunyai sebuah storyboard di mana animasi itu kapan munculnya, lalu animasi itu bergerak dari satu arah ke arah yang lain, atau animasi itu hanya still, diam saja sendiri, ya, tidak bergerak sama sekali. Dan kita mengatur semua itu berdasarkan waktu. Waktu itu kita atur di dalam area yang bernama timeline. Sebelumnya sudah kita singgung ya, sekarang saya akan lebih spesifik lagi. Di mana Anda lihat pada bagian layer 1 yang sudah saya beri nama ya, itu terdapat satu buah blank keyframe. Blank keyframe namanya saja sudah blank. Jadi di situ artinya tidak ada satupun objek yang berada di dalam stage. Jika saya memasukkan satu buah objek seperti oval tool ini, saya klik lepas. Anda lihat ya, sebelum saya lepas, Anda perhatikan pada blank keyframe. Kalau saya lepas, dia telah berubah menjadi sebuah keyframe. Nah, sebelumnya sudah saya singgung ada keyframe, ada blank keyframe, ya. Lalu ada yang namanya frame. Frame itu seperti apa? Anda lihat dulu di sini kita mempunyai 20 frame per second ya, frame rate kita. Misalkan saya ingin tampilan bulatan ini muncul selama 1 detik. Berarti kita pilih frame pertama. Kita pilih frame ke 20 ini, klik ya. Anda lihat, klik sekali. Lalu saya klik insert dan saya pilih frame. Anda lihat ya, playback head juga menuju ke frame ke 20 ya. Anda lihat, kalau saya arahkan, jalankan begini, playback head, klik ya, lalu tahan, lalu geser kiri kanan. Ini prosesnya dinamakan scrubbing ya. Lihat, inilah frame-frame yang represent ataupun mewakili dari keyframe awal ya. Jadi tetap ada bulatan kita ini ya. Dan tanda kotak kecil berwarna putih yang mengartikan bahwa ini adalah akhir dari sebuah keyframe awal ini. Inilah frame. Nah, lalu bagaimana jika saya ingin menghilangkannya ya? Jadi setelah 1 detik saya akan hilangkan dia selama 1 detik juga. Anda tinggal pilih ya pada frame sesudahnya, klik aja, lalu pilih insert blank keyframe. Anda lihat yang terjadi adalah ya, kita ketemu lagi dengan bulatan putih kecil. Inilah blank keyframe. Si ini tidak ada lagi ya, si merah ini, si bulatan merah ini tidak ada lagi. Dan kita sama saja apabila kita memilih frame ke 40 lalu memilih insert frame. Nah, ini kita telah membuat hilangnya bentuk itu selama 1 detik. Jadi Anda ingat ya, bahwa ini adalah keyframe dengan bulatan kecil, ininya adalah frame, dan ini adalah end dari suatu bentuk ya, akhir dari suatu bentuk. Di sini berwarna putih adalah blank keyframe. Ini juga frame namanya ya, mewakili dari keyframe ya, blank keyframe ini karena tidak ada objek di dalamnya. Dan ini adalah end, akhir dari blank keyframe ataupun wakil frame dari blank keyframe. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ini adalah frame-frame yang tidak terpakai karena kita belum mengaktifkan suatu frame ke dalam sini, baik itu keyframe ataupun blank keyframe. Ya, Anda lihat playback head saya juga tidak bisa melewati ke arah situ karena hanya dibatasi sampai frame ke 40 saja. Jadi kita bisa tambah terus frame kita sampai kita membuat suatu animasi sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Pada sesi sebelumnya Anda sudah belajar bagaimana cara membuat frame dan keyframe. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghapusnya. Misalkan di sini saya akan menghapus ya pada frame ke 22 sampai dengan frame ke 40. Jadi saya biarkan satu buah blank keyframe. Jadi saya akan menghapus framenya dari 22 sampai 40. Untuk menghapus, pertama Anda harus memilihnya dahulu.
untuk memilih, Anda jangan lakukan hal seperti ini. Jadi bagian ini sudah dipilih dahulu, terus Anda klik lalu drag, dia akan memindahkan, bukan memilih. Saya Ctrl Z. Yang harus Anda lakukan adalah Anda jangan pilih salah satu frame. Anda cukup klik sekali pada frame ke-22 ini, klik tahan, lalu drag. Nah, itu baru memilih. Setelah itu, Anda klik menu Insert dan pilih Remove Frame, atau dengan Shift plus F5 ya dalam keyboard. Atau Anda bisa juga klik kanan tombol mouse, lalu pilih Remove Frame. Kalau saya klik Remove Frame, nah ini ya, Anda lihat playback head kembali ke frame terakhir. Ya, dia tidak akan masuk ke dalam sini. Dan ini yang dari 22 sampai 40 frame tersebut hilang. Jadi saya ulang, kalau Anda mau memilih, ya, jangan Anda pilih dahulu, lalu Anda klik lagi, terus Anda pindahkan. Ya, itu berbahaya karena akan membuat posisi frame berubah. Seperti itu. Ctrl Z. Yang harus Anda lakukan adalah jangan pilih apapun, dan ketika ingin menyorot, misalkan dari frame kedua sampai ke frame terakhir ini, ya, saya mau hapus, Anda klik sekali, klik tahan ya, jangan dilepas, lalu geser. Nah, itu dia memilih. Oke, selanjutnya untuk menghapus keyframe, Anda tinggal pilih saja keyframe yang ada, seperti blank keyframe ini, lalu klik menu Insert dan Clear Keyframe. Atau bisa klik kanan lalu memilih Clear Keyframe. Klik, Anda lihat blank keyframe hilang. Nah, sekarang saya akan mengcopy ya, mengcopy keyframe ataupun frame yang sudah kita buat di dalam timeline. Pertama mungkin saya akan buat dahulu ya satu blank keyframe lagi. Insert blank keyframe. Nah, Anda lihat ya, saya mengklik kanan pada bagian ini lalu memilih Insert Blank Keyframe. Terdapat juga beberapa shortcut ya di dalam keyboard seperti di sini. Untuk menginsert blank keyframe itu kita memakai F6. Untuk shortcut frame, kita menginsert frame kita memakai F5. Lalu untuk meremove frame kita memakai Shift F5 ya. Untuk keyframe kita memakai F6. Mengclear keyframe kita memakai Shift F6, dan memasukkan blank keyframe kita memasukkan F7 atau menekan tombol F7. Misalkan saya pilih di sini, lalu saya tekan F7. Nah, lihat ya, sebuah blank keyframe terbentuk. Nah, misalkan di sini saya akan mengcopy semua ini, ya, atau saya akan memindahkan dahulu lah sebelum mengcopy. Jadi saya pilih dari awal, klik, tahan, drag sampai sini, lepas. Lalu antara ini saya pilih, klik, tahan, drag ke samping. Nah, Anda lihat, saya telah membentuk sebuah blank keyframe pada bagian awal, dan ini sudah saya pindahkan ke bagian sini, dan sebuah blank keyframe. Oke, saya ulang. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengcopy? Sama seperti tadi, kita pilih dahulu ya, klik, drag. Anda ingat bahwa kita pernah mengcopy sebuah objek dengan cara menekan kunci Alt. Hal tersebut juga sama apabila kita ingin mengcopy frame. Hal tersebut juga sama apabila kita ingin mengcopy kumpulan frame. Ya, setelah kita seleksi atau kita pilih, tekan kunci Alt, posisikan ya mouse pada bagian ini, tekan kunci Alt, klik, geser. Nah, Anda lihat di kursor mouse saya sekarang ada tanda plus. Ya, tanda plus. Kalau saya lepas, nah, kita telah mengcopy. Ini sama blank keyframe, ini sama blank keyframe. Anda lihat ya, misalkan di sini ada sebuah animasi, ya. Kan bagusnya kalau dari blank keyframe bukan muncul lagi sebagai ini, tapi di reverse gitu ya, dibalik. Blank keyframe muncul duluan, baru terakhir ada keyframe biasa sama frame ini yang sudah terisi suatu objek. Ya. Untuk membuat suatu reverse, kita select dahulu, klik ya sampai sini. Lalu pada mouse, Anda klik kanan tombol mouse. Nah, lihat di sini ada reverse frame. Perhatikan apa yang terjadi pada frame kita. Klik. Nah, ini dia.
Ya. Oke, kita telah berhasil mereverse atau membalik posisinya. Ini berguna apabila kita membuat suatu animasi. Animasi yang diulang, jadi seakan-akan kembali ke awal. Dari awal ke akhir, dari akhir ke awal. Hal yang paling sering Anda lakukan ketika Anda membuat sebuah project movie flash, yaitu Anda akan mentesnya atau mencobanya. Apa yang Anda lihat ini adalah Anda melihat file FLA, ya, file project. Sedangkan audiens Anda atau user Anda melihat Swift file atau SWF. Dan untungnya sangat mudah ya untuk melihat atau mentes movie Anda, yaitu dengan cara mengklik menu control lalu memilih test movie atau control enter. Klik. Nah, ini kita telah membuat test movie untuk audiens. Inilah yang dilihat oleh audiens Anda. Jadi Anda bisa memperkirakan seperti apa yang Anda berikan kepada audiens Anda dari hasil project ini. Ya, kita bisa tutup. Ingat, untuk mentes movie, klik Control, test movie. Secara otomatis dia akan membuat Swift file sendiri untuk kita. Ya, dengan nama Untitled sama dengan nama dari project kita ini.